Halo Tribuners semuanya, apa kabarnya Tribuners? Semoga Tribuners semuanya yang menyaksikan Tribun Topik kali ini semuanya sehat, semuanya bahagia ya Tribuners. Kembali lagi bersama dengan saya Ruth Novtoloshani dalam Tribun Topik, dan pastinya di Tribun Topik ini kita akan membahas sesuatu yang menarik juga bersama dengan narasumber yang sudah hadir langsung di studio Tribun Jateng. Ada Ibu Meli Pangestu, beliau selaku Ketua DPD PSI Kota Semarang atau Partai Solidaritas Indonesia, sekaligus anggota DPRD Kota Semarang periode 2019 hingga 2024, tepatnya di Komisi B ya Bu ya? Yes. Betul. Oke, bagaimana kabarnya Bu Meli? Baik. Baik ya Bu ya, sehat ya Bu ya? Harus sehat. Harus selalu. sehat. Semangat Ibu. Semangat selalu. Oke, Ibu mungkin boleh menyapa Tribuners terlebih Oke. dahulu. Silakan. Oke, salam solidaritas Tribuners di seluruh Jawa Tengah, terutama di Kota Semarang. Salam kenal dari saya Meli Pangestu. Ya, tadi sudah disebutkan ya, Ketua DPD PSI Kota Semarang yang juga sekaligus anggota DPRD Kota Semarang 2019-2024. Salam kenal semuanya. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu sebelumnya sudah berkenan hadir ini jauh-jauh langsung mampir ke studionya Tribun Jateng. Terima kasih, kita sudah diberikan kesempatan. Nanti boleh ya Bu ya kita cerita-cerita tentang PSI. Tentu boleh. Boleh ya, oke. Baik, nah mungkin Ibu boleh Bu ceritakan ke Tribuners Bu, seperti apa sih Bu untuk PSI di Jawa Tengah sendiri, mungkin khususnya juga di Kota Semarang ini seperti apa perkembangannya Bu Meli? Oke. Ya, kita tahu bahwa di Semarang itu adalah kota besar, tapi kalau kita bicara dengan skup Jawa Tengah, tentunya ada kota dan kabupaten. Nah, pada tahun 2019, kalau kita melihat kembali flashback dari hasil pemilu yang lalu, memang tidak terlalu signifikan hasilnya, karena ya kita namanya partai baru lah ya, jadi belum banyak struktural yang bekerja maksimal. Tetapi nanti kedepannya ini di 2024 kita pastikan bahwa kita akan masuk ke Senayan. Jadi persiapan dari teman-teman kader di bawah juga udah siap, beda dengan persiapan kita ketika di tahun 2019 gitu. Sekarang lebih istilahnya lebih matang lagi ya Bu ya? Iya dong. Harus lebih matang lagi. Siap larinya. Iya betul Ibu, apalagi ini mengingat Hamin 1 tahun ya Bu ya, sebelum nanti pemilu sekali. di tanggal 14 Februari, betul ya Bu betul, ya? Betul. Oke, nah mungkin tahapannya sendiri ataupun juga persiapannya terkait dengan menghadapi pemilu nanti seperti apa Bu di tahun 2024 ini? Ya, jadi kalau di PSI itu kemarin untuk persiapan, terutama kan kita membutuhkan bacalek. Iya betul. Kita kemarin membuka bacalek untuk kader simpatisan, juga untuk orang umum yang ingin berpartisipasi di dalam politik bersama dengan PSI. Jadi kita buka semuanya, bebas, dan kita membuka gelombang 1, 2, 3, baik secara internal maupun eksternal, dan sekarang ini kita sudah berhasil menjaring bacalek-bacalek yang kita nilai memiliki kualitas untuk bisa dimajukan ke dalam pertarungan nanti di dalam pemilu 2024. Oke, jadi memang sudah ini ya Bu ya, jaringan caleg-caleg tadi ya Bu ya? Sudah melalui sistem seperti itu pun kita sudah jalankan, sistem terbuka. Sistem terbukanya ya. Saya juga kemarin sempat baca juga ya Bu ya, sudah melakukan bacalek tadi ya Bu ya. Ada juga yang untuk penyandang disabilitas juga ya Bu ya? Ya, jadi kemarin sempat kita menerima di ujung-ujung pendaftaran gelombang 3 yang akan tutup, ada satu orang menghubungi dan dia mengatakan bahwa saya adalah penyandang disabilitas. Wah, ini keren sekali ya. Saya melihat, betul. Autobiografi beliau juga saya lihat. Wah, ini perlu ini karena kita membutuhkan kesetaraan. Kita membutuhkan semangat dari teman-teman semua bahwa kita juga memperlihatkan bahwa PSI juga menerima teman-teman yang menyandang disabilitas. Jadi ini semangat untuk kita semua, penyamarataan. Semua warga Indonesia itu kan sudah punya hak untuk berpolitik. Ya, ini saatnya kalau teman-temannya di luar sana ingin bergabung dengan kita. Seperti itu. Malah sangat ditunggu ya Bu ya partisipasinya sangat sekali. Ya. Jadi memang untuk masyarakat umum semuanya sama ya Bu ya, seperti itu. Oke, nah mungkin kalau untuk segmen pendukung, kemudian juga kader-kader PSI ini mungkin bisa diceritakan seperti apa Bu kalau untuk di Jawa Tengah khususnya di Semarang sendiri? Kalau pendukung selalu masyarakat itu mengidentikan bahwa PSI itu partai milenial, partainya anak muda, meskipun tidak 100% ya, karena kita juga menghargai para senior kita, sehingga bisa dikatakan ya 80% lah anak muda ya. Tapi 20% kita menyadari bahwa kita membutuhkan bimbingan dari para senior. Kemudian untuk yang grassroots di bawah pun ya sudah mulai bermacam-macam. Jadi ada dari
kader simpatisannya kita juga yang dulu ada, sekarang bertambah. Kemudian banyak juga teman-teman dari mungkin dari media-media yang lain ada juga. Terus ya banyak lah ya. Jadi kita membuka semua peluang untuk semuanya bergabung bersama dengan PSI. Oke. Gitu. Oke, jadi semuanya ya Bu ya terbuka Semuanya ya. terbuka. Iya, dan satu lagi tambahan ya, boleh ya? Boleh banget ya. Jadi di PSI itu ketika kita membuka pencalonan caleg itu, kita membuka dengan gratis dan bahkan tanpa mahar. Tidak Rp1 pun kita meminta daripada teman-teman caleg itu. Gitu. Luar biasa, keren dan sangat menginspirasi sekali ya Bu PS ini ya. Ya. Oke, memang tapi kalau yang tadi milenial banget PS ini saya setuju Bu. Wah, Kalau gitu ya. misalkan di sosmed kan milenial banget ya Bu. Kelihatan ya. Kelihatannya ya. Oke, nah kalau mungkin kekuatan PSI sendiri terkait di Dewan, kemudian peran di masyarakat ini seperti apa Bu Meli? Ya, kalau kita ngomong bicara masalah Dewan, karena saya ada di Dewan Kota Semarang, jadi kita hanya membahas di sini dulu ya, karena kalau provinsi kemungkinan agak jauhan dikit. Jadi kalau di Semarang, karena saya juga di Komisi B, kita punya rekan satu lagi di Komisi A. Kemudian saya adalah anggota Banggar juga Bamperda, jadi double-double nih ya. Apa yang bisa kita lakukan adalah mengutamakan kepentingan masyarakat. Jadi kita lebih banyak turun ke warga, mendengar aspirasi, meskipun belum pada masa reses, tapi setiap hari tugas dari kita itu ya turun ke masyarakat. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa bantu mereka, karena itu tugas Dewan sebetulnya. Selain dari tupoksi Dewan sendiri, yaitu pengawasan, penganggaran, dan juga membuat peraturan perda itu sendiri. Nah, bagaimana tiga ini bisa berjalan dengan baik, harus kita turun ke bawah. Inilah beda mungkin ya antara Dewan PSI mungkin dengan Dewan partai lain, sedikit berbedanya di situ. Kerja kalau kita dituntutnya seperti itu. Ada aksinya ya pastinya Bu harus ya. Dan kita pelaporannya kan ada di sosmednya kita. Apapun yang kita lakukan ke masyarakat itu akan kita post di dalam sosmednya kita. Jadi masyarakat bisa melihat bukan pencitraan, tetapi ini adalah pelaporan apa sih yang dilakukan Dewan selama ini. Kan masyarakat kurang tahu mungkin ya, Dewan itu kerjanya apa sih, ngapain aja, nggak kelihatan. Nah, di sini kita memberikan edukasi ke masyarakat dengan cara post di sosmed. Jadi semua bisa melihat ngapain ini Dewannya. Peran-perannya seperti apa gitu ya Bu ya? Betul sekali. Di masyarakat ya. Iya. Jadi memang ada update-nya, hal apa aja sih yang dilakukan sama teman-teman Dewan ini seperti biar itu. Lebih kerasa. Iya. Salah satunya tadi terjun ke masyarakat pastinya ya Bu ya. Betul sekali. Lebih mengenal lagi, lebih tahu seperti apa sih permasalahan-permasalahan seperti itu yang ada di masyarakat. Oke. Nah, kemudian terkait dengan ciri khasnya nih Bu atau keunggulannya PSI sendiri. Ini kan termasuk salah satu partai baru juga tadi Bu Meli sempat sampaikan. Mungkin dibandingkan dengan partai lain seperti apa Bu Meli? Jadi kita perlu ketahui juga bahwa DNA dari partai PSI ini adalah anti korupsi dan anti intoleransinya. Jadi kita mengembangkan itu saja, itu sudah berbeda dengan partai yang lain. Sebagai bukti adalah caleg yang ada di tempat kita nantinya. Bahkan dari awal yang 2019, kita tidak mau mengusung satupun mantan koruptor. Itu adalah bukti bahwa kita mau negara ini bersih dari korupsi. Bagaimana mau bersih kalau masih ada mantan napi pun masih di dalam kita. Jadi kita udah dari awal berangkat itu yang membuat kita berbeda itu yang pasti dua itu DNA-nya. Kita anti korupsi dan intoleransi. Oke, anti korupsi dan intoleransi ya Bu ya. Pokoknya di skip ya Bu kalau kayak misalnya itu ya. Nggak bisa ya Bu ya, udah nggak bisa ya. Nggak boleh. Karena sudah termasuk di DNA-nya PSI sendiri ya Bu ya. Itu yang menjadi ciri khasnya dari PS ini teman-teman Tribuners semuanya. Pokoknya saya nutup korupsi ya Bu ya. Harus. Nggak bisa diganggu-gugat lagi ini. Oke. Nah kemudian kalau misalkan PS ini sendiri kan memang tadi identiknya dengan milenial ya Bu ya. Nah apa ini mungkin kalau dari Bu Meli sendiri yang melihat apa yang membuat milenial, kemudian juga PS ini kan juga ketuanya pun juga perempuan gitu ya Bu ya, yang suka sama PS ini Bu. Iya. Jadi kalau milenial itu seperti bisa dilihat lah ya, maksudnya kemunculan teman-teman ini adalah karena gerah dengan cara politik lama, dengan orang-orang lama. Sudah waktunya sebuah negara itu harus memiliki sirkulasi.
di mana punya kaum muda, generasi muda yang harus tampil. Karena kalau kita hanya berpaku pada senior terus, tidak ada regenerasi istilahnya, maka negara ini akan kita bilang akan terpuruk lagi. Jadi sudah waktunya kaum milenial ini melek politik. Iya, betul. Nah, PSI mengajak teman-teman milenial ini yuk ke politik, karena di PSI itu politik yang asik. Nah, inilah keasikan yang kita share ke teman-teman milenial, bahwa di sini kita bisa berbagi, kita bisa terbuka, progresif juga, dan kita benar-benar kerja untuk masyarakat. Jadi mungkin yang pemicu penarik dari teman-teman milenial untuk bergabung dengan kita. Kumpulnya sama yang muda-muda yuk. Nah, jadi kan bisa gitu juga. Mungkin Tribuners ada yang mau juga join. Nah, bisa ya Bu. Bisa sekali, langsung aja. Terbuka ya Bu ya. Sangat terbuka sekali. Sangat terbuka sekali. Ya. Oke. Kemudian kalau mungkin dari perempuannya sendiri Bu. Ya, jadi gini. Di dalam KPU pun, ya kan, peraturan di KPU juga menerapkan bahwa harus ada keterwakilan 30% perempuan di dalam pemilu. Setiap dapilnya harus ada. Nah, di PSI sendiri kita punya ADART juga harus ada 30% keterwakilan perempuan itu di dalam struktural. Ya. Jadi makanya kita amat sangat menjunjung perempuan ini untuk ditempatkan setara. Karena kemarin kalau kita lihat kesetaraan ini kurang nih. Nah, PSI ini juga salah satu nanti yang mengangkat untuk kesetaraan perempuan. Gitu. Itu ya Bu ya. Harus. Apalagi ini kalau perempuan terus milenial, cocok Nah, Ibu ya. Mungkin ada betul Tribuners sekali. yang ini tertarik untuk Iya. gabung di politik ya Bu ya. Iya. Karena memang semua warga masyarakat Indonesia juga harus aktif, Betul. update juga terkait politik, apalagi ini menjelang pemilu sendiri ya Bu ya. Iya, betul. Nah, lebih bagus lagi kalau misalkan ada keikutsertaannya untuk gabung-gabung di parpol-parpol ya Bu ya. Iya. Oke, terlebih kalau untuk PSI sendiri tadi juga terbuka seperti itu dan milenial banget nih Tribuners. Oke, nah mungkin kalau dari Bu Meli sendiri ada himbauan apa Bu untuk masyarakat Jawa Tengah sendiri atau mungkin khususnya di Kota Semarang nih Bu? Oke, untuk seluruh warga Jawa Tengah, terutama Kota Semarang, tahun ini kita akan memasuki tahun politik. Harapan saya sebagai salah satu kader dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, harapan saya adalah masyarakat lebih pandai lagi memilah bagaimana perpolitikan di Indonesia, di Jawa Tengah maupun di Kota Semarang, supaya siapa yang ditempatkan di dalam itu nanti benar-benar bisa mewakili suara-suara masyarakat yang ada di bawah. Itulah fungsi dari sebetulnya partai politik, mendapat kekuasaan untuk menggunakan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. Betul. Membantu masyarakat pastinya ya Bu Iya, ya. pasti kalau itu tugas. Dan mendengarkan aspirasi-aspirasi ataupun masukan-masukan dari masyarakat yang nanti gunanya juga untuk membantu lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu. Oke, nah mungkin kalau dari PSI sendiri Bu tadi mungkin cara bergabung seperti apa sih Bu? Mungkin kalau teman-teman Tribuners ada yang tertarik nih yang milenial juga atau mungkin terlebih yang perempuan juga gitu Bu. Oke. Jadi kalau di PSI itu simpel sekali. Karena waktu saya bergabung dengan PSI itu juga karena terlalu simpelnya. Jadi kalau di partai lain mungkin harus isi formulir dulu ke kantor dan sebagainya. Di PSI kita menggunakan teknologi. Ini yang mungkin membedakan termasuk milenialnya tadi. Jadi bisa bergabung langsung di website kita di www.psi.id atau bisa ke kantor-kantor terdekat, atau kalau misalnya buka di sosmed ada nih DPD PSI Kota Semarang. Bisa langsung klik, langsung di inbox aja, saya mau daftar, langsung deh. Nggak pakai lama, kader kita akan datang untuk memberikan formulir atau membalas inbox itu dengan website tadi itu. Jadi semua serba online aja bisa. Online ya, Bu, ya? Kenapa dibikin susah? Iya. Dari rumah juga bisa ya Bu Oh ya? bisa sekali, sambil masak bisa kok. Bisa. Nah, makanya kan perempuan ini sudah waktunya kan. Kalau dulu kayaknya nggak mungkin perempuan bisa masuk politik. Tapi di sini saya membuktikan sendiri bahwa di sini PSI kita bisa. Dan di semua lini PSI 30% wanita pasti terakomodir di situ. Luar biasa ya Bu ya. Iya. Jadi semakin produktif ya Bu ya. Ya. Jadi kalau misalkan mau daftar pun, mungkin kalau yang di Kota Semarang bisa datang ke kantornya di Kota Semarang ya Bu ya. Bisa atau juga. Mungkin Betul sekali. ya, atau mungkin secara online juga bisa ya Bu Meli ya. Iya, betul sekali. Seperti itu. Jadi memang lebih dimudahkan. Mungkin teman-teman ini menjelang pemilu 2024 pengen ikut serta, pengen berpartisipasi, sangat boleh banget ya Bu Meli ya. Boleh sekali. Boleh sekali. Memang harus aktif ya Bu ya. Iya dong. Oke. Nah, mungkin Bu Meli sebelum menutup ada pesan-pesan yang mau disampaikan Ibu kepada Tribuners semuanya? Oke, buat Tribuners semuanya,
kita memang ada di dunia politik, tetapi kita juga ada di masyarakat. Politik dan masyarakat itu menjadi satu. Dan apapun yang dilakukan, semua kebijakan yang ada di masyarakat itu bergantung kepada politik. Jadi harapan saya, janganlah masyarakat itu mulai memunculkan lagi stigma anti politik. Jangan lagi mengatakan lebih baik golput dan sebagainya. Pakailah hak pilih Anda, pakailah akal sehat dalam memilih, supaya negara kita ini bisa menuju Indonesia yang lebih maju. Itu aja harapan saya untuk Tribuners semuanya. Oke, mengingat ini juga menjelang pemilu ya Bu ya. Jadi kalau misalkan yang mau ikut serta untuk berpartisipasi di politik, bisa gabung-gabung di parpol, mungkin salah satunya juga di PSI. Atau kalau misalkan nggak tertarik, itu tapi yang penting jangan golput ya Bu ya. Jangan golput, yang penting. Keikut sertaannya mungkin bisa dengan cara lain, tetap menggunakan hak pilihnya atau hak suaranya di pemilu 2024 nanti ya Bu ya. Seperti itu Tribuners. Terima kasih banyak Bu Meli untuk waktunya. Kami sudah senang sekali Bu boleh ngobrol-ngobrol terkait dengan PSI ini. Saya juga senang. Iya, terima kasih Ibu. Semakin sukses ya Ibu untuk PSI amin, ya. Amin, terima kasih. Terima kasih juga, saya selalu Ibu. Terima kasih. Ya. Dan terima kasih juga untuk Tribuners semuanya yang sudah menyaksikan Tribun Topik kali ini bersama dengan Bu Meli selaku Ketua DPD PSI Kota Semarang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.